Menurutku udah oke sih. Cuma kadang kalau di dalam bis itu petugasnya mungkin ada yang beberapa nggak ramah gitu sih. Selain itu juga Saya Linda, usia 25 tahun, pekerjaan desainer grafis. Perkenalkan, nama saya Hanafi, seorang mahasiswa dari Poltekkes Permata Indonesia. Saya asli Jogja, usia 20. namanya Tuti Supriyati, kerja di Pasar Beringharjo. Usianya 49. Saya Rial, saya bekerja di salah satu maskapai swasta di Bandara Yogyakarta International Airport. Saya berusia 38 tahun. Yang pertama karena murah ya Mas ya. Terus AC, ada AC-nya, terus ya nyaman sih. Terus di dekat rumah kan ada halte, jadi nggak perlu jauh-jauh gitu sih. Pertama itu karena harganya murah, terus haltenya dekat dengan kos teman saya. Ya, karena naik Trans Jogja itu selain nyaman, juga murah dan langsung kepada tujuannya. Menurut saya ini penting sebagai gerakan kolektif bagaimana memastikan agar ke depan transportasi umum menjadi pilihan untuk mencegah kemacetan, mengurangi polusi, dan menjadi bagian dari menjaga kehidupan yang sustain. Menurutku udah oke sih, cuma kadang kalau di dalam bis itu petugasnya mungkin ada yang beberapa nggak ramah gitu sih. Tapi untuk biasanya petugas yang di halte-haltenya udah ramah gitu. Menurut saya dari pelayanan itu udah baik ya. Kalau unit Trans Jogja itu masih kurang menurut saya, terutama yang di daerah Gejayan itu lama dan cuma satu jalur. Kalau layanannya cukup bagus sih, cukup baik. Kalau Trans Jogja itu kalau Trans Jogja itu ya layanannya juga baik. Selain itu juga So far so good, meskipun mungkin masih perlu beberapa pembenahan, misalnya rutenya atau jumlah armada yang perlu ditambah. Paling berkesan itu apa ya? Oh mungkin pas COVID kayaknya Mas. Pas COVID waktu itu kan sempat dibatasin nih bisnya. Jadi cuma kayaknya setengah penumpang aja. Jadi waktu itu sering telat berangkat kerja. Karena ya harus cepet-cepetan itu sih, cuma itu mungkin. Pengalaman berkesan itu pas waktu kecil dulu, itu kan masih SD. Nah, itu masih uji coba. Nah, itu seru. Pas sama ibu saya, sama kakak saya, jadi lebih mudah, nggak kayak dulu bisnya. Oh, kalau naik Trans Jogja itu selain BTS ya, kan ada dua. Trans Jogja sama BTS. Kalau Trans Jogja itu banyak kalau dulu banyak penumpangnya banyak sekali dan sampai berdesak-desakan juga. Terus kalau naik BTS ini nyaman sih. Kalau BTS nggak terlalu banyak juga, dingin, di dalamnya juga ya AC, full AC juga bisa, ya pokoknya enak lah. Aman. Ada banyak sekali, namun yang lebih penting saya menyaksikan bagaimana ketulusan dari
para petugas menghandle katakanlah penumpang-penumpang disabilitas, bagaimana mereka sangat terbuka untuk mengangkut barang dari mbah-mbah yang berjualan. Menurut saya sangat penting memastikan kota ini semakin istimewa, yang pasti itu lahir dari pribadi setiap insan yang ada di sini. Mungkin perbanyak ya Mas ya. Ada beberapa jalur yang cuma sejam itu cuma 1 kali datangnya. Jadi kadang itu udah numpuk di sini, tapi yang masuk cuma beberapa. Soalnya cuma udah full gitu. Jadi mungkin bisa untuk beberapa bis diperbanyak aja gitu sih. Yang perlu ditingkatkan itu jangkauan Trans Jogjanya. Karena belum satu SDIY kan. Nah, itu. Kalau yang ditingkatkan itu sebenarnya kalau jamnya itu loh, kalau Trans Jogja kan kurang ya, kalau Trans Jogja kan sekarang ada yang ke Prambanan. Kalau ke Prambanan itu ada 2, yang BTS sama yang Trans Jogjanya. Kalau BTS-nya itu cuman sampai jam 7 sayangnya. Kalau Trans Jogjanya itu sampai jam 9. Cuman kendalanya kan harus muter-muter dulu kalau naik Trans Jogja. Kalau makan BTS kan langsung satu tujuan langsung gitu, 1 bis aja. Dan Trans Jogja kan 2, 1C sama 3A. Kalau saya ya BTS-nya itu sampai malam. Dan juga nggak mengecewakan penumpangnya gitu. Kadang dulu kan ada sampai jam berapa itu terlantar di Kalasan, itu nggak nyampe Prambanan gitu. Perlu kampanye yang lebih masif untuk memberikan kesadaran kepada seluruh halayak, terutama dimulai dari usia dini, bagaimana pentingnya kita menjaga lingkungan hidup dengan salah satu alternatifnya adalah pemilihan moda transportasi umum. Ini baik untuk kesehatan, baik untuk dompet, dan baik untuk planet.